Halo semuanya, welcome back to Official Kompleks Seluler bersama saya IJ. Dan kali ini kita bakalan unboxing yaitu Infinix Note 30 Pro, yang dimana HP ini bakalan nyaingin di kelas 3 jutaan. Infinix emang bakalan ngobrak-ngabrik di kelasnya masing-masing. Di kelas 1 jutaan ada Infinix Hot 30i, di kelas 2 jutaan ada 2 jutaan tipis. Lebih tepatnya ada di Infinix Hot 30 yang kemarin, dan ini di kelas 3 jutaan kita bakalan diobrak-abrik sama Infinix Note 30 Pro yang fiturnya ini udah banyak banget. Tapi yang jelas kita bakalan bahas ini lebih lanjut, dan seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Oke, di sini langsung aja first impresi dari boxnya dulu, yang dimana di sini ada hero yang namanya Joy. Kalau saya nggak salah, saya nggak main Mobile Legends. Di sini ada tulisan Infinix dan kolaborasi sama Mobile Legends seperti biasa. Di sini ada Note 30 Pro yang desainnya saya sih suka dari desain boxnya ya, kesan kayak bukan HP Infinix gitu. Di sini ada 68 watt all around fast charge. Dari sini charge-nya bisa dimacem-macemin juga. Di sini kita dapat di 8 plus 8 GB per 256 GB, yang dimana variannya udah dapat jelas di situ. Di atasnya di sini ada low blue light hardware bla bla bla, ini nggak terlalu penting. Di bagian kirinya di sini ada Note 30 Pro yang desainnya saya juga suka. Dan di sini HP Infinix pertama yang bisa dibilang kolaborasi sama JBL soundbar-nya ya, dan di sini juga ada tulisan wireless-nya. Yang jelas dari charge-nya dia ada wireless-nya yang nanti kita bakal lihatin juga ya. Di sini ada Note 30 Pro biasa, jadi nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya di sini ada kode IMEI dan juga kita dapat yang warnanya Magic Black ya di sini. Oh, di sini kita dapat yang warnanya Magic Black, variannya sama tadi udah dijelasin. Dan di sini nggak perlu lama-lama lagi, di sini kita bakalan unboxing aja. HP ini tebel banget ya kalau menurut saya pribadi. Di sini ada 2 kotak. Dan di sini langsung kita buka aja ya guys ya. Di sini kita dapat 2 kotak, bisa kelihatan dari sini ya. Langsung kita buka, ini kita pinggirin dulu, taruh di samping kanan. Dan di sini kita dapat yang namanya Infinix 15 watt wireless fast charge. Jadi ini salah satu fitur dari Infinix yang menurut saya pribadi ini saya suka banget ya. Wireless charge di harga 3 juta itu jarang banget. Dan di wireless charge-nya ini di sini udah ada spesifikasinya yang bisa kalian baca sendiri ya. Support key, NEPP dan bla bla bla-nya, dan support 15 watt wireless charge-nya. Jadi harga 3 jutaan bisa wireless charge, jarang banget ya. Kalau yang saya selama ini saya unboxing, saya jarang nemu yang bisa di wireless charge. Dan ini langsung kita masuk ke dalam kotaknya. Dan di sini udah ada HP-nya, yang dimana di point selling-nya udah dijelasin sama di box-nya tadi. Dan ini HP-nya bakal kita pinggirin dulu. Sayangnya buaya kita nggak tahu kemana, jadi kita bakal taruh di sini dulu aja. Dan lanjut di dalam kotaknya kita bakal lihat di dalamnya di sini kosong. Lanjut lagi di bagian dalamnya, di sini kita dapat penunjuk pengguna dan juga kartu garansi tentunya. Di sini di dalamnya kita dapat tempered glass dan juga ada install guide-nya ya dari Infinix ini. Dan ini dari kaca, saya sih suka ya. Ini makanya kenapa nggak di-include, biar beda aja gitu dari Infinix ini. Lanjut di bagian dalamnya, di sini kita dapat case, yang case-nya ini bukan soft ya yang saya rasain, dia kayak agak dari kaca, dari polikarbonat plastik gitu. Di sini bisa kalian dengar suaranya, dan di sini dia kolaborasi sama JBL. Jadi audio dari Infinix ini dijamin nggak perlu khawatir lagi, karena kan banyak yang dikeluhin dari HP-HP Infinix itu ya di bagian audionya. Di sini di dalamnya kita dapat yang namanya badock charger ya, 68 watt yang bentuknya kayak M89, atau ini mungkin kode dari Infinix, nggak ada yang tahu. Dan di sini kita dapat USB Type C tentunya ya. Udah USB Type C udah gue coba. Jadi oh ya, di dalamnya di sini kita dapat SIM ejector, kayak yang kalau kalian lihat di bagian sini ya. Kita dapat SIM ejectornya di bagian dalam banget. Sebelum ke HP-nya, saya bakal lihat di bagian kotak ininya, karena saya penasaran isinya bakal kayak gimana. Jadi langsung aja kita buka ya. Dan di dalamnya di sini cuma ada dongle-nya aja tentunya buat wireless charging, dan di sini ada user manualnya juga di dalamnya ya.
yang bisa nanti kalian baca aja kalau kalian beli. Oh ya, kalau misalkan kalian mau beli Infinix Note 30 Pro ini seperti biasa, kalian belinya di mana? Di official Kompleks Seluler tentunya. Buat info lanjutnya kalian bisa langsung ke link deskripsi di bawah. Di situ ada WhatsApp admin kita yang bisa kalian tanya-tanya seputar HP Infinix dan HP-HP lainnya tentunya. Jadi kita bakal langsung beresin aja bagian-bagian sininya dan kita bakal langsung fokus di bagian HP-nya. Jadi let's go. Ini dia Infinix Note 30 Pro yang warna hitamnya. Di sini bodinya sih kok ngebekas gini ya kalau kita pukul-pukul. Bodinya sih di sini lebih enak ya, solid, dan juga ini nggak kelihatan dari kaca sih kalau saya lihat ya. Tapi walaupun yang Infinix Note 30 itu dia dari kaca, tapi ini nggak kelihatan kalau saya rasain ya. Tapi mungkin di sini saya juga kurang tahu. Tapi kalau misalnya kalian tahu bodi belakang dari yang warna hitam ini, langsung aja komen di bawah. Dan yang jelas dari bodinya di sini enak banget yang warna hitamnya, karena dia bentuknya empuk gitu kesannya, dan juga enak buat digenggam, nggak glossy dan juga nggak bakalan ninggalin sidik jari. Tapi kalau misalkan ada bekas, kalau misalnya kita pakai sarung pakai kuku, di sini bakal ada membekasnya gitu ya. Dan kalau dari segi desainnya, saya pribadi sih masih kurang suka ya, karena desain frame kameranya yang bener-bener lebar banget. Saya pribadi juga nggak tahu kenapa alasan Infinix pakai desain yang kayak gini, yang kesannya jauh-jauhan gitu. Walaupun masih oke-oke aja, Infinix memang nggak mentingin desain, nggak kayak brand-brand sebelah atau dari Vivo, Oppo dan lain-lainnya. Tapi di sini dari mesinnya dia udah kenceng banget. Yang jelas dia udah dapat sertifikasi IP53 yang udah anti air dan juga anti debu ya. Jadi udah dibilang dari produksinya ini aman. Dari bodi bentuknya ini bener-bener kotak banget. Saya penasaran ini bisa diberdiriin nggak? Ya, ternyata bisa diberdiriin dari bodi Infinix Note 30 Pro ini. Dari ketebalannya dia dapat di 168 x 76 x 8,5 mm, dan beratnya ini lumayan cukup berat, dapat di 205 gram. Dan kalau misalkan kita lihat dari bagian kanannya, di sini ada side fingerprint yang dimana udah include sama power on off. Di sini ada volume up, volume down. Di bagian kirinya, di sini ada SIM injector yang harusnya ada triple slot, dan di atasnya ini dia ada tulisan JBL ya. Jadi soundnya benar-benar ditunjukin kalau sound dari Infinix ini dia pakai JBL. Sound by JBL. Di sini ada speaker, lubang speakernya tentunya di bagian atasnya, dan di bagian bawahnya juga dia ada lubang speaker, USB Type C buat charge-nya, ada mikrofon, dan juga ada lubang audio jack 3.5, lubang kesukaan kita semua yang kalau mau beli HP. Dan mungkin dari body mungkin segitu aja. Kalau dari body sih sesuai selera ya, tergantung kalian masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, saya masih kurang suka dari body Infinix Note 30 Pro ini. Jadi ya langsung aja kita bakalan nyalain HP-nya dan kita bakal lihat kayak gimana HP Infinix ini. Ya, dan ini adalah tampilan awal dari Infinix Note 30 Pro yang dari segi layarnya ini benar-benar bezelnya tipis banget. Tipis bener-bener, saya suka dari bezel dari Infinix Note 30 Pro ini. Lebar layarnya juga udah lebar, dapat di 6,78 inch AMOLED display dan udah support di 120 Hz katanya. Tapi kita bakal cek lagi ini udah 120 Hz atau enggak. Tapi dari si penyegarannya sih ini terasa 120 Hz ya. Nah iya, dari penyegarannya sendiri kita bakal kurangin dulu. Dari refresh rate sendiri di sini ada 3 pilihan. Kalian mau 60, 90, 120 atau di auto. Kalau saya bakal langsung ke 120 aja. Biar kesan feel scrollnya enak aja gitu, smooth yang dirasain. Dia udah dapat di 120 Hz dan yang jelas dia udah full SD Plus juga. Dan dari chipsetnya, dia pakai chipset yang gaming. Kalau misalkan dilihat dari kotaknya juga udah dijelasin, yaitu pakai MediaTek Helio G99. Saya langsung aja bakal lihat dari ponsel saya. Dan dari Infinix ini dia udah pakai OS terbaru, yaitu versi 13.0.0. Yang dikabarin ya, dia dari Infinix ini dia Note series, yaitu terus yang Zero dia dapat. Sayangnya yang nggak dapat itu cuma di bagian hot, yang nggak dapat di update 13.0.0. Yang kalau saya lihat sih dari Infinix ini dia bakal memperbaiki diri terus menerus ya di bagian OS-nya dan juga di bagian sistem update-nya, security dan lain-lainnya dia bakal terus upgrade nih. Yang kalau dari Infinix ini menurut saya pribadi, brand Infinix ini bakalan ngerusak pasar banget. Dan kalau misalkan dia udah sampai jadi brand gede, dia kalau misalkan bisa mempertahankan hal-hal kayak gini bakalan jadi HP
terlaris menurut saya pribadi ya. Dan kalau dilihat dari versi Androidnya udah versi Android 13 dan RAM-nya bisa plus 8/8, 256 1080x2400, sudah Full HD Plus, dan mungkin segitu aja dari chipset MediaTek Helio G99. Yang saya pribadi, MediaTek Helio G99 ini adalah chipset terbaik ya menurut saya pribadi. Chipset terbaik di kelas 4G tentunya. Jadi kalau udah pakai MediaTek Helio G99 kesannya bagus aja menurut saya pribadi. Ya asalkan jangan di harga 4 atau 5 jutaan ke atas, karena agak sayangnya aja gitu. Karena MediaTek Helio G99 ada di harga 2 jutaan, di harga 3 jutaan masih oke lah. Tapi kalau misalkan udah masuk di harga 4 jutaan ke atas masih agak sayang aja gitu menurut saya pribadi. Ini tergantung di kalian masing-masing, dan yang jelas performa dari Infinix Note 30 Pro ini dia bakalan oke banget. Ya main Genshin Impact lowest 60 fps masih oke lah, masih lancar, masih dapat yang jelas. Dan di sini kita bakal beralih di bagian kameranya. Yang kameranya sendiri dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 108 megapiksel dan 2 megapiksel buat bokehnya, dan satunya cuma sekedar imbuhan aja. Kamera depannya tadi udah jelasin dapat di 32 megapiksel, dan di sini dari resolusinya, resolusi videonya sendiri di bagian kamera belakangnya dia bisa di 2K dan juga bisa di 1080 60 fps. Kalau misalkan kamera depannya dia bisa di 2K juga, 2K 30 fps, tapi nggak ada yang di 60 fps ya kalau kamera selfie-nya. Dan yang jelas dari hasil fotonya kita bakalan foto di sini dulu, dan menurut kalian kayak gimana hasilnya? Kalau menurut saya pribadi ya seperti pada HP Infinix pada umumnya dari kameranya ya. Dan gimana menurut kalian dari hasil kameranya? Yang ini bakalan kita bahas lebih lanjut tentunya dari Infinix Note 30 Pro ini. Dan baterainya dia udah dapat di 5000 mAh, udah gede banget, dan dia udah support yang namanya wireless charging. Dia juga bisa reverse charge, yang dimana dia bisa jadi power bank dadakan ya tentunya dari Infinix Note 30 Pro ini. Dan dari kecepatan charge-nya juga udah ngebut banget, dapat di 68 fast charge. Jadi inilah alasan kenapa Infinix Note 30 Pro ini bakalan jadi killer di kelasnya ya. Bakalan saingan dari Tecno Bova 4 Pro dari brandnya sendiri tentunya, atau mungkin dari brand lainnya dari Realme 10 atau Vivo Y36. Tapi kalau dilihat dari speknya, Infinix sih bakal menang ya. Yang jelas kita bakal adu antara kedua HP itu, dan harganya, buat harganya sendiri Infinix Note 30 Pro ini bisa terbilang murah juga. Harganya di 3.299 di varian 8/256 yang emang bener-bener killer banget sih dari Infinix ini ya. Menurut saya pribadi ini loh. Dan mungkin segitu aja buat video kali ini, kesimpulan dari saya. Tapi kalau misalnya menurut saya HP ini cocok buat disebut King Phoenix ya, terbaik lah. So mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.